Eyes on me, eyes on you. Kali ini di channel Random Lousy kita nggak akan main game dulu, tapi aku bakal menceritakan kembali cerita-cerita yang sudah kalian kirim ke aku, baik itu melalui DM IG ataupun langsung email ke aku gitu ya. Jadi bagi kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman menarik ya, mau itu sedih, bahagia, horor dan segala macam, bisa langsung kasih ke aku gitu ya. Nanti aku akan coba untuk menceritakan ulang, akan berbagi ke teman-teman semua. Dan yang pasti tunggu giliran gitu ya, karena ceritanya harus aku proses dulu kan, gak langsung jadi gitu ya. Seperti yang kalian lihat dari judulnya, kali ini kita akan membahas sebuah mitos yang mungkin ada di daerah kalian juga gitu ya, yaitu mitos tentang pulang di sore hari. Siapa di sini yang sering pulang sore hari? Atau bahkan pas sore hari itu waktunya kalian buat keluar rumah gitu ya. Aku bakal ambil sampel di Jawa Barat gitu ya, khususnya orang Sunda. Banyak sekali orang tua yang melarang anaknya keluar, bahkan bermain ketika sore hari gitu ya. Tapi iya juga sih, sore-sore ngapain gitu ya. Kalau misalnya kalian tinggal di daerah Sunda atau anak-anak Sunda lah ya, mungkin kalian pernah mendengar gitu ya, kurang lebih seperti ini gitu ya dalam bahasa Sunda nih. Ulah keluar wae pas sore teh, pamali bisi diculik ku sandekala. Atau dalam bahasa Indonesianya, jangan keluar sore hari, nanti diambil sama sandekala gitu ya. Kalau pamali itu kayak semacam larangan yang ada di sebuah daerah atau adat istiadat gitu ya. Seperti yang kita sudah dengar tadi, sandekala. Sebenarnya apa gitu ya, sandekala itu apa gitu ya. Jadi menurut sumber atau cerita-cerita yang udah aku baca, sandekala itu berasal dari dua kata, yaitu sande dan kala. Sande itu artinya bukan dan kala itu artinya waktu. Mungkin maksudnya bukan waktu untuk melakukan aktivitas sih sepertinya, atau bukan waktu untuk berada di luar rumah gitu ya. Mungkin kalian yang orang-orang Sunda atau yang tinggal di daerah Sunda, tolong kasih tahu aku lebih jelas di kolom komentar, karena aku juga nggak nemu secara langsung apa hubungan dua kata tersebut dengan makhluk misterius ini gitu ya. Sandekala ini merupakan cerita atau legenda yang kisahnya tentang makhluk halus atau jin yang suka mengganggu dan mengambil anak-anak yang sedang bermain di senja atau sore hari. Makanya dia juga disebut sebagai hantu senja atau hantu sore, ya hantu senja lah ya lebih ininya. Banyak yang meyakini kalau sosok si sandekala ini berwujud seperti wanita atau wewe gombel atau makhluk bersayap bertubuh besar dengan mata merah menyala yang sering mengambil anak-anak ketika sore hari tiba gitu. Jadi ketika sore hari ada anak-anak di luar gitu, apalagi sendirian gitu, biasanya sering diganggu sama si sandekala ini gitu ya. Hal ini sama dengan salah satu cerita yang sudah dikirim oleh teman kita gitu ya. Jadi namanya aku samarin aja supaya tidak menyinggung beberapa pihak di luar sana. Cerita ini dikirim sama Alip ya, namanya kita sebut aja Alip. Jadi Alip ini punya kakak sepupu bernama Bunga. Nah, kejadian ini adalah kejadian yang dialami oleh Bunga yang diceritakan kepada Alip gitu ya. Kita pindah tengah dulu gak sih? Nah begini kan lebih bagus tuh. Oke. Jadi sebelum cerita ini dimulai, aku mau kasih tahu dulu sama kalian, ada beberapa karakter di dalam cerita ini gitu ya. Yang pertama adalah Alip. Nah ini dia Alip. Alip ini adalah yang kasih ceritanya atau yang send story-nya ke aku. Lalu setelah Alip ada Bunga. Bunga adalah orang yang mengalami kejadian tersebut ya.
dia merupakan kakak sepupunya Alif. Ada ibu Alif juga dan ada ibunya Bunga juga gitu. Kita langsung mulai aja ceritanya ya. Jadi pada pukul 4 sore Bunga itu memutuskan untuk keluar rumah gitu ya. Dia berencana untuk bermain ke rumah Alif gitu ya, karena kan mereka sepupuan. Jadi kalau misalnya bermain itu wajar lah ya, apalagi katanya rumahnya gak terlalu jauh, sekitar 30 menitan. Jadi Bunga ini sekitar jam 4 sore pergi ke rumah Alif gitu ya. Setelah sampai di rumah Alif, mereka pun ya biasalah ketemu saudara. Gimana? Santai-santai, ngobrol-ngobrol segala macam, bercanda ini itu dan segala macam gitu ya. Tak disangka ternyata bukan hari ini, ternyata waktu sudah pukul 6, bukan sudah pukul 6, mau jam 6 lah ya. Akhirnya Bunga pun berpamitan pulang pada Alif dan ibunya gitu ya. Jadi ada Alif sama ada ibunya nih. Tante Alif, aku pulang dulu ya, udah sore nih, udah mau jam 6. Nanti kalau kemalaman takut dimarahin mama, takut dicariin mama. Jadi aku pulang duluan ya tante ya, Alif ya. Di situ ada ibunya Alif yang dengar. Tunggu sebentar, ini udah sore loh, gak mau nginep aja? Atau enggak, tante anterin deh, tante anterin ke rumah gimana? Sekalian lah mau ngobrol sama mama kamu ya. Nah, sudah itu Bunga pun langsung menjawab gitu ya. Gak usah tante ngerepotin, aku udah gede kok, aku berani buat pulang sendiri. Tante gak usah takut, aku pulang sendiri aja ya. Di situ juga ada Alif yang mendengar dan menertawakan. Kamu mah takut biasa juga, yakin mau pulang sendiri gitu kan, kata Alif. Nah, akhirnya Bunga pun memutuskan untuk pulang sendiri aja. Gak usah dianterin ya, aku berani kok sendiri. Aku pulang dulu ya tante ya, Alif ya, bye-bye. Akhirnya Bunga pun pulang ke rumahnya sendiri itu ya. Setelah sampai dekat rumah gitu ya, kan gak terlalu jauh ya rumah sama Alif ya. Kebetulan rumah Bunga ini ada tembok, yang temboknya ini ternyata di belakang banyak pohon bambu. Sedangkan kita tahu kalau pohon bambu itu biasanya menjadi tempat banyaknya makhluk halus atau jin-jin seperti itulah. Menurut kalian gimana? Jadi si Bunga ini kan datang nih, mau masuk ke rumahnya gitu ya. Rumahnya kan, jadi rumahnya ada, mau masuk ke rumah gitu kan. Di sebelahnya dia tuh kayak ada tembok dan belakangnya itu pohon bambu banyak banget gitu ya. Bunga melihat ke arah tembok tersebut gitu ya, karena dia merasa aneh, kayaknya ada yang ngikutin gitu, kayaknya ada yang ngintip lah gitu ya. Ternyata di situ dia melihat gitu ya, ada sesosok orang, aku nggak tahu, dia nggak jelasin juga sih, kemungkinan ada sesosok orang botak dengan wajah pucat yang mengintip dari belakang tembok tersebut. Bunga pun terkejut dan ia langsung lari ke rumah karena dia takut dengan bayangan tersebut gitu ya. Di dalam rumah itu ada ibunya Bunga yang terkejut-kejut gitu ya. Kamu kenapa nah lari-lari seperti itu? Kamu kenapa? Ada apa denganmu? Kamu lihat apa? Lalu Bunga pun menjawab, itu Bu, ada setan. Wajahnya Bunga tuh udah pucat banget karena dia melihat sesosok orang tersebut ya botak gitu, terus ngintip di belakang tembok yang banyak bambunya itu. Di sana ibu Bunga pun menjawab gitu ya, atau kasih tahu gitu ya. Makanya kamu kalau pulang jangan sore-sore. Ini mau jam 6 kamu baru pulang. Ingat waktu. Yaudah,
sana makan, sana mandi, terus mau makan juga ini, cepat-cepat. Nah, setelah kejadian itu, Bunga pun menjadi trauma untuk keluar sore gitu ya. Kayaknya dia kalau keluar sore-sore gitu harus ditemani sama orang tuanya gitu ya. Nah, ini juga kasih gambar ya dari Alif. Gambar si ininya, apa namanya? Petanya tuh sudah. Nah, begini. Jadi kan ini jalan. Nah, dari sini mungkin ya siapa namanya? Si Bunga kan dari sini, Bunga. Nah, pas udah di sini, dia kan ini nih, apa namanya? Belok nih mau masuk ke pagar kan, pagar sini. Di sini nih ada orang-orang yang ngintip. Dia bergegas untuk lari gitu kan, setelah melihat orang tersebut lari, pokoknya langsung ke dalam rumah. Gitu ya. Cerita dari si Bunga ya. Aduh, ada aja. Tapi emang ini juga sih, sore-sore udah mau malam ada yang jahilin kan gak lucu ya. Menurut kalian apakah yang dilihat si Bunga itu adalah hantu senja atau sandekala, atau mungkin Bunga cuma ngelihat bapak-bapak yang lagi bapak-bapak yang ada di belakang pohon bambu gitu. Mungkin dia lagi ngambil bambu atau lagi apa gitu. Tapi serem juga sih kalau misalnya ada yang ngintip, mau itu manusia ataupun makhluk halus gitu ya. Menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Apakah kalian percaya sandekala atau makhluk yang mengganggu kita di sore hari itu ada, atau mitos pulang di sore hari itu ada atau tidak gitu ya. Jangan lupa komentar di bawah. Jadi episode 3 kali ini kita udah membahas tentang mitos pulang di sore hari, sekaligus ada cerita yang sudah dikirimkan dari Alif gitu ya. Cerita yang dialami oleh kakak sepupunya yaitu Bunga gitu ya. Tapi menurut aku kalau bisa memang kalau udah sore gak usah keluar-keluar gitu ya. Kalau udah sore jangan kemana-mana lah, kalian diam aja di rumah gitu ya. Persiapan gitu ya, persiapan buat istirahat, persiapan buat tidur gitu ya, siap-siap gitu ya untuk tidur gitu ya. Karena kan banyak banget kejahatan yang terjadi gitu ya di luar sana, apalagi dari sore mau ke malam itu banyak banget gitu ya. Kita nggak tahu kan keadaan luar itu bagaimana gitu ya, mau itu gangguan dari manusia ataupun dari makhluk halus sekalipun gitu ya. Kalau misalnya kalian terpaksa banget nih harus keluar sore atau pergi sore, ya kalian banyakan gitu ya perginya, bukan satu RT, apa namanya, keluarga sama ayah sama ibu atau sama teman-teman gitu kan ya, supaya lebih aman lah ya. Terima kasih juga buat Alif buat ceritanya gitu ya. Ini bukan nama asli sih, jadi aman lah ya. Buat Bunga juga, semoga dia tidak terlalu trauma ya untuk pergi keluar di sore hari, karena ini yang dilihat juga belum tentu makhluk halus atau gimana kan gitu. Tapi kalau wajahnya pucat sih kayaknya makhluk halus ya. Aduh, menurut kalian gimana? Bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman menarik, cerita suka, sedih, senang, apapun itulah, kalian bisa langsung kasih tahu aku. Kalian bisa langsung kirim melalui DM IG atau email langsung aja gitu ya. Dan tunggu giliran, karena ya seperti yang kalian lihat, aku harus buat dulu ceritanya, aku harus buat dulu karakternya. Jadi tunggu giliran gitu ya. Sekian dulu untuk video kali ini, dimana kalau bisa jangan keluar sore-sore lah. Sore-sore itu waktunya kalian persiapan ya, persiapan untuk tidur ya. Persiapan untuk tidur. Oke.
Sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Second by Random Lossy. Let's go random with Lossy. Bye bye.